والسلام على نبينا wa ashabihi wa man ittaba'a ba'd. Segala puji dan sanjungan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia. Semoga salawat dan salam yang sempurna senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau yang mulia, sahabat beliau yang terpuji, serta siapapun dari umat ini yang mengikuti jalan mereka yang benar sampai datangnya hari ini. Bapak dan teman yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama baca kitab tafsir Aisyah bin Fasid. Pada malam ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-35 dari surat Al-Baqarah. Teman-teman yang punya aplikasi tafsir Android ya, bisa digunakan untuk melihat teksnya secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu atau istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian makan atau nikmatilah makanan di dalamnya secara luas dan dari jenis buah-buahan atau makanan apa saja yang kalian kehendaki. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dengan satu syarat, jangan kalian berdua berarti satu pohon yang sudah diketahui, satu jenis pohon. Karena kalau kalian memakan pohon ini, buah-buahnya dimakan, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian termasuk orang yang melakukan kezaliman. Ayat yang mulia ini, Bapak-bapak dan teman-teman yang terhormat, tentu masih memiliki munasabah atau korelasi yang sangat kuat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus permukaan bumi, ya, semua kemaslahatan bumi diserahkan urusannya kepada Nabi Adam dan anak cucu keturunannya, juga termasuk kita. Ternyata hal itu mendapatkan respon dari para malaikat. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan manusia yang suka menumpahkan darah, melakukan kerusakan dan menumpahkan darah ke bumi? Ternyata respon ini bukan sebagai bentuk protes kepada Allah, melainkan lebih kepada ingin tahu atau rasa penasaran apa hikmah balik penciptaan manusia. Karena kalau hanya untuk ibadah, malaikat juga tak beribadah. Tapi ada rahasia lain yang para malaikat tidak tahu. Setelah penciptaan itu terjadi, kemudian diajarkanlah Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama dan bahasa-bahasa yang pernah ada di muka bumi itu diajarkan kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam paham dan bisa mengungkapkan ilmu yang sudah diajarkan Allah dengan baik dan sempurna. Sehingga nampaklah salah satu hikmah menciptakan Nabi Adam, di mana Nabi Adam diunggulkan oleh Allah karena ilmu. Oleh karenanya fadilah atau karunia ilmu ini tetap berlaku bagi siapa saja dari anak keturunan Adam. Siapa yang mengambil bagian ilmu banyak atau sedikitnya, maka juga diukur dari itu kemuliaan atau tidak mulianya. Baik. Nah, setelah penciptaan Nabi Adam selesai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan statement di akhir. Allah mengatakan, wa inni alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sudah kukatakan wahai malaikat, aku tahu tentang ilmu-ilmu gaib yang ada di langit dan di bumi. Ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa perkara yang aku nampakkan
dan yang engkau sembunyikan. Maksudnya ditampakkan apa, Pak? Itu yang malaikat akan berkata tadi, Allah sudah tahu. Dan yang disembunyikan apa maksudnya, Pak? Yakni yang disembunyikan adalah kesombongan yang ada di dalam hati iblis. Iblis kan sombong, teman. Awalnya bentuk orang taat ibadah, ketika diperintahkan untuk sujud nanti kepada Nabi Adam alaihissalam, ternyata iblis enggan untuk sujud. Kenapa, Pak? Karena sombong yang ada dalam hati. Itu kan tersembunyi itu kan. Malaikat tidak tahu saja iblis sombong. Malaikat barangkali mengira, oh mungkin iblis mau sujud bersama kita. Ternyata tidak. Nah, kesombongan itu kan sesuatu tersembunyi. Allah mengatakan, wa a'lam ma kuntum taktumun, dan aku juga tahu apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya kesombongan iblis yang ada dalam. Lalu setelah itu, uh, setelah Nabi Adam, Allah mengutarakan ayat tadi, lalu Allah memberitakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa maksud sujudnya kepada Pak? Sujudnya bukan sujud ibadah. Ya, bukan sujud ibadah, bukan pula sujud untuk apa? Sujud sebagaimana sujud kepada Allah, tidak. Tapi sujud lebih kepada penghormatan, memberikan pengakuan, itu saja, Pak. Ya, memberikan pengakuan. Karena sujud ibadah dari semenjak dahulu sampai hari kiamat akan terjadi, tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syariat Islam, syariat seluruh para nabi. Baik. Nah, setelah Nabi Adam apa, ketika perintah kepada para malaikat sujud, ternyata semuanya sujud kecuali hanya iblis. Dan iblis ini menurut keterangan sebagian ahli tafsir, misal Qurtubi, kemudian juga Ibnu Katsir, Allah, mereka menyebutkan riwayat bahwasanya dahulu iblis ini, iblis dulu diciptakan, Pak. Nah, dia ada di bangsa jin. Ya. Dan iblis ini dia termasuk khazinu al-jannah. Orang yang apa? Makhluk yang lama atau yang menjaga surga. Iya, menjaga surga. Walaupun riwayat ini sebagian mengatakan lemah, dan tapi demikian asar yang menyebutkan. Otomatis memberikan kesimpulan bagi kita bahwa iblis bukan makhluk sembarang, Pak. Makhluk udah lama, senior. Ya. Tetapi iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa sebabnya, Pak? Sebabnya dia memiliki analogi yang rusak, diawali dari kebangkangan. Allah mengatakan apa kemarin? Aba wastakbar, enggan dan dia sombong. Enggan dan sombong ini, Pak, sombong ini adalah dosa besar. Dari situlah beranjak kekufuran. Nah, apa alasan iblis? Iblis punya alasan, Pak. Di antara alasan yang dikatakan oleh iblis adalah dalam ayat lain dikatakan ana khairum min. Saya itu Allah, engkau ciptakan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari bahan bakarnya api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Sementara iblis mengatakan api lebih baik daripada tanah. Dan ini tentu analogi yang rusak. Kias atau analogi yang rusak. Al-Qurtubi, bagusnya, Pak. Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang analogi kiasnya iblis ini, Pak, analoginya, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Adam dari tanah, saya dari api. Api lebih baik daripada tanah, wahai Allah. Seakan-akan yang mengajarkan Allah SWT. Apa kata Al-Qurtubi? Ini adalah analogi iblis yang rusak. Banyak orang-orang yang memberikan analogi kehidupan, membandingkan satu dengan yang lain yang tidak sama. Padahal kalau kita lihat, dan Qurtubi membahas, bagaimana banyaknya manfaat tanah jauh lebih hebat, lebih bermanfaat, banyak manfaatnya ketimbang api. Benar atau tidak, Pak? Mana banyak manfaat api atau tanah? Banyak manfaat tanah daripada api. Di antaranya apa, Pak? Tanah bisa menumbuhkan. Kalau api ngapain? Hah? Api membabat habis. Ya. Cobalah hutan-hutan kalau sudah dia, Pak, hutan-hutan yang ditumbuhi tumbuhan puluhan tahun, ratusan tahun dengan pohon-pohon besar, Pak, ya, membesarkan pohon puluhan tahun, ratusan tahun. Dalam 1 menit atau 1 jam, turun lantak oleh api. Mana yang bagus? Mana yang bermanfaat untuk masyarakat bumi? Lebih manfaat tanah. Dan banyak analogi diberikan oleh Qurtubi rahimahullah. Saya pernah menyebutkan dalam buku ini. Selamat datang kematian. Ini saya sebutkan di bab-bab yang pertama. Bagaimana analogi. Jadi kita tidak bahas ini. Tapi maksud saya, bagaimana iblis memberikan analogi yang rusak sehingga dari sana muncul yang namanya kesombongan. Dan yang berikutnya penyakit yang tidak kalah berbahaya, penyakit
Hasad. Kenapa? Karena munculnya pemain baru. Sehingga iblis merasa takdir lah ya. Takdir dengan pemain baru. Dan dia mulai membanggakan senioritas. Saya ini senior loh. Mungkin sujud kepada junior. Tak mungkin mengakui junior lagi. Baik. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan mengusirnya dari tempat yang paling mulia. Kemana diusir, Pak? Diusir keluar dari surga. Dalam ayat lain disebutkan bagimu laknat apa? Dalam ayat lain coba kita lihat. Ini ada bagus diskusinya dalam surat Al-Hijr. Saya lihat ya. Coba bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala setelah melihat kebangkangan iblis dan tidak mau diobati, lalu Allah Azza wa Jalla mengusir iblis dari mana, Pak? Dari surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Ini kayak diskusi langsung itu. Ya, kalau tadi ayatnya di surat Al-Baqarah kan semisal narasi yang Allah berikan. Di sini ada lebih komplit lagi, Pak. Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang membuat engkau untuk enggak mau sujud? Padahal ini perintah Allah, Pak. Dan Allah sebagai seorang hamba mesti taat kepada Tuhannya, kepada pencipta. Kenapa? Pencipta lebih berilmu, lebih tahu masalah untuk kita ketimbang akal kita terbatas. Naluri kita yang pendek. Yang taat dalam ini hanya para mereka. Nah, iblis tidak mau sujud. Apa yang membuat kau sujud? Enggan sujud, wahai iblis. Apa kata iblis? Qala lam akun li asjuda li bashar. Aku gak mau, pantang aku untuk sujud kepada manusia. Khalaqtahu min salsalin min hamadin masnun. Yang aku ciptakan daripada tanah yang bercampur. Maksudnya tanah yang berasal dari bumi. Kemudian apa kata Allah? Allah pun marah kepada iblis dengan kemarahan dan mengatakan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu iblis, keluarlah engkau. Enyah atau hengkang ya kalau bahasa dahulu. Enyah atau hengkanglah engkau dari surgaku fa innaka rajim, karena engkau rajim. Rajim itu Pak, yaitu yatrudu anil khair, yang dijauhkan dari kebaikan. Ya, kita kalau baca isti'adzah kan kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang, kalau bahasa pendekatan terjemah kita yang terkutuk ya Pak ya. Maksudnya ar-rajim adalah yatrudu anil khair, yang dijauhkan dari banyak kebaikan. Nah, itulah si iblis. Tapi meskipun demikian Pak, kata Allah SWT, wa inna alaika la'na ila yaumiddin, dan engkau aku laknat sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Tapi meskipun demikian, iblis tidak kalah akal untuk meminta udzur kepada Allah SWT. Meminta kemungkinan-kemungkinan atau perangkat-perangkat yang bisa dipenuhi oleh Allah untuk menggoda Adam. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, kalau kau usir aku minta satu hal. Apa itu? Tolong panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Apa kata Allah? Qala fa'innaka minal munzarin. Kau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Jadi iblis itu Pak, usianya panjang. Sudah hadir lagi awal daripada Adam. Setelah itu usianya tidak mati-mati sampai hari kiamat. Adam meninggal, dia masih hidup. Jadi dia rekod iblis itu sampai detik ini masih ada. Dia melihat wajah-wajah kita. Karena kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Dia melihat wajah-wajah kita. Dan tentu sudah cukup berpengalaman. Benar atau tidak? Sudah cukup pengalamannya. Untuk kinerja lapangan, Pak, experience-nya bukan 5 tahun lagi, Pak. Sudah lebih. Jadi sudah tahu dengan watak dan karakter manusia. Anak Adam sudah ngerti mereka. Ini yang cocok, ini yang pas kita tawarkan. Oh, kalau yang ini cenderungnya cenderung kepada dunia, syahwat yang ditawar. Oh, cenderungnya ini kepada agama. Nah, nanti budaya masalah syubhat agama yang ditawarkan. Sehingga lengkap sudah. Dan sedikit sekali yang selamat dari anak Adam dari jeratan iblis, ya. Yang selamat itu hanya orang-orang yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mengatakan qala ila yaumil maklum, engkau ditangguhkan sampai hari berbangkit. Qala rabbi bima awaitani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Perhatikan Pak,
Iblis menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Kalau Adam tidak. Adam ketika dia salah, nanti coba kita akan datang ayatnya insya Allah. Dia justru menyalahkan dirinya. Ya Allah, aku telah zalim. Kami telah berlaku zalim, kami telah berlaku salah. Iblis tidak apa? Qala Rabbi, bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Coba lihat pekerjaan iblis, Pak. Sudah salah dari sananya. Ketika minta masih menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau telah menyesatkan aku, hai Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Balasan satu, main satu, apa, mungkin 104, satu sama satu gitu ya. Dia mengatakan apa? Saya benar-benar akan menggoda mereka di muka bumi selama hidup mereka. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesat mereka semuanya. Illa ibadatan minhumul mukhlasin, kecuali sedikit dari mereka, dari hamba-hamba yang ikhlas, yang berada di atas tauhid dan agama yang bagus. Nah, perhatikan Pak, teman-teman. Ini apa bedanya? Bagaimana Allah SWT kronologi mengusir iblis dari surga. Kenapa? Karena kesalahannya. Tapi meskipun demikian, iblis tetap meminta suatu hal kepada Allah. Apa itu? Tangguhkan usianya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat terjadi. Nah, para ulama mengatakan, Pak, iblis meminta sesuatu kepada Allah setelah maksiat. Tapi meskipun demikian permintaannya tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis saja Pak, meminta kepada Allah setelah maksiat dikabulkan oleh Allah. Apalagi dengan kita ada besar kemungkinan kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita gigih, tabah dan sabar menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa. Iblis gak putus asa, Pak. Gak putus asa daripada menyesatkan kita anak Adam. Bagaimana dengan anak Adam alaihissalam? Harusnya kita lebih dekat kepada Allah. Baik. Selesai kronologi ini Pak, baru masuk ayat ini. Apa kata Allah? Jadi iblis sudah keluar dari surga, tinggal Adam di dalam. Tinggalkan, disuruh Adam oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Wa qulna, dan ingatlah, kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dengan pasanganmu di dalam surga. Siapa maksud pasangan di sini, Pak? Itu ibunda kita Hawa alaiha assalam. Ya, dan tentu kronologinya panjang yang disebutkan. Kalau nama ibunda kita Hawa itu tidak disebutkan dalam ayat, Pak. Yang ada adalah pasangan hidup saja. Kenapa? Karena memang rata-rata Al-Quran tidak berbicara tentang wanita secara detail. Dalam arti nama wanita hampir tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali satu wanita saja. Sahabat Maryam. Apa tujuannya Maryam disebutkan? Untuk memberikan keterangan yang jelas, seterang-terangnya, bahwasanya Isa itu benar-benar putra dari seorang wanita yang bernama Maryam. Tidak ada lagi keraguan. Adapun wanita-wanita yang lain yang banyak disebutkan dalam Al-Quran hanya sebagai isyarat, isyarat dan tidak disebutkan nama. Imra'ah, Imra'atul Nuh, Imra'atul Lut, Imra'atul Aziz, ya kan? Itu yang disebutkan, tidak disebutkan namanya. Nah, gitu. Tidak disebutkan kenapa? Karena muruah wanita dan apalagi kebiasaan orang Arab, Pak, mereka sangat menjaga nama-nama istri mereka. Yang terkenal itu adalah Ummu Fulan, Ummu Fulan. Namanya nggak tahu siapa. Dan ini adalah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan itu kita kalau bisa mengikuti adab ini jauh lebih baik. Ya. Sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada istri-istri kita. Makanya cukup aneh kalau ada seorang lelaki yang tidak cemburu kepada istrinya ketika istrinya menggunakan medsos, ya, dia menyampaikan bagian badannya, lekuk tubuhnya, belak-belakan berbicara tentang dirinya, tentang keluarganya, bahkan terkoneksi dengan lelaki yang bukan mahram baginya di media sosial. Tentu hal ini sudah keluar daripada jalur. Nah, Hawa alaihissalam itu ada namanya penyebutan di dalam hadis. Dan ibunda Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan terlebih dahulu, kemudian ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sebagaimana datang dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan wa khuliqatil mar'atu min dhil'ah, dan wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu adalah tulang rusuk yang paling atas, yang paling lemah. Yang paling lemah yang menjadi ciri khas wanita.
Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqu bil qawarir, ya, ittaqullaha bil qawarir. Kalau kalian takut kepada Allah dengan hak-hak gelas-gelas kaca. Apa maksud gelas kaca, Pak? Hah? Wanita, maksudnya istri-istri kita jangan terlalu kencang dan jangan terlalu lembek. Jadilah pertengahan. Baik. Kemudian, wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga. Di sini kata zauj, teman-teman, disebutkan oleh Syekh di bawah, perhatikan. Kata zauj, lafzul zauj yutlaqu ala kulli min ar-rajuli wa imra'ati. Kata zauj itu adalah pasangan, Pak. Bisa dilakapkan kepada lelaki dan juga kepada perempuan. Ya, pasangan itu artinya zauj dalam bahasa Arab. Cuma belakangan dipakai juga ada keterangan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW juga mengatakan zaujah. Zaujah berarti pasangan perempuan. Kalau zauj pasangan lelaki, suami, zauj istri, zaujah pakai tambah butuh dibalakan. Namun ala kulli hal zauj itu boleh digunakan untuk laki ataupun perempuan. Maka Allah mengatakan di sini, tinggallah engkau wahai Adam dengan pasanganmu, maksudnya istrimu, di surga. Setelah tinggal di surga, Allah mengatakan, menjelaskan tentang keterangan nikmat. Bagaimana Adam dan Hawa merdeka dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah seenaknya apa saja yang engkau inginkan di dalam surga itu. Maksud ragadan adalah, di sini kata Syekh, ragadan ay al-aishul hani, wasi'. Itu kehidupan yang luas dan nikmat yang sangat sempurna. Itu makna ragadan. Jadi makanlah sepuas-puasnya dari apa saja nikmat surga yang ada. Tapi ingat, di tengah kenikmatan yang banyak itu, ternyata ada ujian. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Allah menyebutkan satu pohon ini. Iya. Adapun yang lebihnya, silakan kau makan. Umpama nih, kita beri pendekatan 1000 pohon kenikmatan surga yang ada. Pohon buah-buahan, sayur-sayur dan segala satunya. Semuanya bisa dimakan lebih ada. Satu yang nggak boleh. 999 umpama nih, pendekatan saja, tapi satu yang nggak boleh. Nah, gitu. Sebagai apa, Pak? Sebagai bentuk ujian. Dan ujian ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kronologi besar. Apa itu? Kronologi turunnya nanti Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi. Nah, Allah mengatakan fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian wahai Adam, kau Adam dan istrimu sempat makan daripada buah pohon ini, maka kalian berarti berbuat kezaliman. Berbuat apa? Berbuat kezaliman. Ada pertanyaan. Apakah Nabi Adam alaihissalam ketika dia berada di dalam surga, terus dilarang oleh Allah SWT untuk makan? Dan ketika dia makan, dia ada makan buah dengan godaan iblis. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam di kala itu sudah menjadi nabi atau belum? Jadi nabi atau belum, Pak? Belum. Jawabannya apa? Kata para ulama, Nabi Adam belum menjadi nabi di surga. Beliau hanya sebagai Abul Bashar, sebagai bashar, manusia, disebut manusia, tapi belum disebut nabi. Kapan Nabi Adam menjadi nabi? Di bumi. Jadi pelantikannya itu ada terjadi di bumi. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ini dijelaskan? Ada yang bertanya, loh, Nabi Adam kan melakukan larangan, nanti bermaksiat dong Nabi Adam. Apakah itu termasuk dosa besar atau tidak? Yang menyebabkan Nabi Adam dan istrinya keluar diusir dari surga. Berarti para nabi melakukan dosa besar. Jawabannya, satu, itu memang kesalahan. Tentu itu sesuai dengan desain, grade desainnya Allah SWT untuk sebuah rencana besar. Tapi maksudnya kalau dilihat dari hukum, Nabi Adam tidak melakukan dosa besar, tetapi belum melakukan kesalahan. Andaikan belum melakukan sebuah kesalahan, maka dikatakan beliau di saat itu belum menjadi nabi. Dan ini keterangan diberikan oleh Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Baik. Kemudian kata Allah SWT ayat 36, perhatikan mana? Fa'azallahum asy-syaitanu 'anha. Lalu mereka berdua digelincirkan atau digoda oleh syaitan. Ya. Dari apa Bang maksudnya digoda? Digoda dari larangan tadi. Allah SWT melarang jangan dekati pohon ini.
Lalu iblis, Pak, kan dia sudah janji tadi, sebenarnya keterangan di ayat lainnya, sudah janji tadi, saya benar-benar akan menyesatkan anak Adam itu sampai titik nafas atau darah menghabiskan, bahasa kitanya ya. Nah, Adam digoda oleh iblis dengan berbagai cara dan upaya. Nah, upaya yang satu-satunya bisa digoda oleh iblis adalah bagaimana Adam melanggar aturan daripada Allah Rabbul Alamin. Ya. Gimana cara Adam menggoda Pak? Bagaimana cara iblis menggoda Adam? Digoda dengan menyusupkan atau menghiasi larangan seakan-akan itu adalah hal yang dibolehkan. Mana caranya? Disebutkan di dalam surat Thaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan cara iblis menggoda Nabi Adam. Dia mengatakan, "Ya wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablad." Mau enggak aku tunjukkan kau Adam pada satu pohon yang di mana pohon itu adalah pohon kekekalan. Dia disebutkan syajaratul khuldi, pohon yang mengekalkan. Wa mulkin la yabla, dan pohon itu kalau kau makan maka mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah usang. Nah gitu. Ini cara iblis menggoda dia. Pohon apa dinamakan? Pohon khuldi. Ini orang kita Indonesia bilang pohon khuldi ya. Pohon khuldi itu Pak, itu penamaan yang diberikan oleh syaitan. Sifat diubahkan pohon kepada al-khuld, sifat kekekalan. Padahal Allah melarang apa Pak? Fala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini. Allah cukup sampai situ Pak. Taruhlah pohon ini, taruhlah ini kalau umpamakan. Ini pohon apel. Semua pohon ini Anda bisa makan. Ada apel jenis A, jenis B, jenis C. Tolong yang jenis D ini jangan dekati ya. Allah menyebutkan pohon ini jangan darah. Tapi iblis datang menggoda dengan apa, Pak? Dengan produknya. Ini pohon Adam. Kenapa dilarang? Dan sembarangan. Ini pohon mengekalkan Anda supaya kalau Anda makan. Dan Anda akan terus berada dengan istri Anda di kerajaan yang tidak akan benar. Yang tidak akan pernah habis-habisnya. Pandailah iblis. Apa yang terjadi? Adam lupa. Allah katakan surah Fanasiya Adamu Rabbahu Fanasiya Adamu Rabbahu faghawa. Adam lupa dengan dia. Lalu dia melakukan kesalahan. Itu cara apa? Cara daripada iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa yang terjadi, Pak? Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu kami keluarkan Adam dengan istrinya dari tempat mereka tinggal berdua sebelumnya. Dari mana, Pak? Dari surga. Bismillah. Iblis sukses dalam menggoda Adam dan Nabi Adam serta kita Hawa alaihi wassalam dikeluarkan dari surga menuju bumi, dan inilah kita anak cucu keturunannya yang sekarang berada di planet ini untuk meneruskan perjuangan. Nabi Adam. Gitu. Setelah itu Allah katakan, wa qulna biqu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berkata, turunlah kalian dari surga, sebahagian kalian atas sebagian yang lain adalah musuh. Maksudnya kata para ulama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa serta anak cucu keturunannya akan menjadi musuh dengan iblis dan seluruh anak cucu keturunannya. Musuh-musuhan. Sebagaimana isyarat dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwan. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan jadikan dia teman. Ya, jangan dijadikan sebagai teman. Kemudian kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila. Dan bagi kalian, bumi itu adalah sebagai tempat tinggal dan kesempatan menikmati hidup sampai waktu yang kami tentukan. Nah, maksudnya apa? Ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada batasannya. Batasan bumi ada batasannya. Tapi berapa usia bumi kita tidak tahu. Atau baik batasan usia bumi ataupun batasan jatah kita masing-masing. Kalau masing-masing manusia kan punya jatah yang berbeda-beda. Umat terdahulu lebih lama usianya daripada umat yang sekarang.
Dulu Pak, ada usianya sampai 400 tahun, 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Nabi Nuh itu Pak panjang usia beliau. Dakwah beliau saja dengan umatnya itu 950 tahun. Itu dakwah tuh Pak. Kepada arsalna ila qaumihi, kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, Nuh tinggal bersama kaumnya, berdakwah bersama kaumnya alfa sanatin illa khamsina selama 1000 kurang 50 tahun. Berapa tahun? 950 tahun. Itu dakwah tuh. Berapa usia beliau? Lebih lama dari itu. Itu usia dulu. Kalau kita sekarang, umat sekarang makin lama makin kecil sampai di usia kita sekarang. Nabi SAW mengatakan yang sahih, ahmaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur usia daripada umat itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu min dzalik. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Berapa usia sekarang tadi? 50. 50 masih kelihatan muda. Dalam 3 jemaah. Insyaallah. Ya. 50 Pak. Nabi memberikan standar paling pantas umat itu usianya 60 sampai 70 tahun dan sedikit lebih daripada itu. Ada yang lebih Pak. Nenek-nenek kita masih ada yang usia wafatnya 85, 90 gitu Pak, tua-tua. Alhamdulillah, sedikit sedikit. Rata-rata muda udah pada pergi usia 40, 50, 90 dengan beragam penyakit. Ala kulli kata Allah, walakum fil ardi mustaqarr. Bagimu bumi itu wahai Adam dan Hawa dan anak cucu keturunan kalian sebagai tempat tinggal. Mustaqarr maksudnya di sini adalah tempat tinggal, tempat kalian untuk hidup, ya, untuk melanjutkan kehidupan. Wa mata'un ilahi, dan kalian boleh di sana bersenang-senang. Dalam artian boleh menikmati kehidupan, makan yang halal, ya, selama sampai waktu yang ditentukan. Baik itu waktu yang ditentukan untuk kita masing-masing ataupun waktu usia dunia ini sampai hari kiamat terjadi. Jadi turunlah Nabi Adam ke mana Pak? Ke muka bumi. Nah, kemudian kata Allah SWT, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu Adam menerima atau ditalqinkan, menerima atau diilhamkan oleh Allah berupa kalimat-kalimat. Fataba alaihi, yang dengannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala dia bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosanya. Innahu wat-tawwabur rahim. Dan Nabi Adam alaihissalam adalah zat afwan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Apa maksudnya kalimat yang diterima oleh Adam? Yang dimaksud oleh apa? Kalimat yang diilhamkan atau diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam setelah dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, yaitu di ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah mengatakan qala rabbana dhalamna anfusana. Mereka berdua berkata, maksud siapa mereka berdua? Nabi Adam dan Nabi Hawa. Rabbana, wahai Rabb kami, dhalamna anfusana. Kami telah berlaku zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Engkau ya Allah, sekiranya Engkau tidak maafkan kami dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, tentulah kami termasuk makhluk yang baru. Ayat ini dapat dimaksud dengan kalimat doa yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka berdua. Coba perhatikan Pak. Mari kita kepada yang sudah secara di awal tadi. Nabi Adam alaihissalam ketika berusaha dan diajarkan oleh Allah kalimat untuk apa? Untuk dia menyesali kesalahannya sehingga dengan kalimat itu Allah itu dan diterima terbanyak oleh Allah SWT. Apa yang diajarkan oleh Allah? Rabbana anfusana. Ya Allah, ya Rabb kami telah melakukan dosa atas diri kami. Kami telah melakukan kesalahan. Ini menunjukkan apa Pak? Tawadhu dan rendah hati Nabi Adam dan dari Hawa. Mereka salah, tapi tidak menyalahkan takdir. Yang disalahkan apa Pak? Diri mereka sendiri. Yang disalahkan apa? Diri mereka sendiri. Dan inilah orang-orang yang berjalan di atas fitrah. Anak cucu keturunan Adam semuanya yang berjalan di atas fitrah, mereka mengikuti ayat bunda mereka. Kita kalau salah, salah. Jangan sekali-kali menyalahkan takdir. Kalau umpama untuk memotivasi kita agar kita bersemangat menjalani hidup, ya boleh kita ucapkan setelah perkara itu terjadi, qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan ini dan apa dia lakukan, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Tapi kalau untuk menyalahkan perbuatan, menyerahkan perbuatan itu demi untuk mengkritik atau menyalahkan Allah SWT, tidak boleh. Tidak boleh.
Tapi yang boleh kita lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Nah, ada orang Pak mencari pembenaran dalam kehidupan. Perbuatan zalim, maksiat mereka lakukan dipulangkan kepada Allah. Nah, ini kan Allah berkata demikian. Sebagaimana firak-firak atau firqah-firqah yang menyimpang. Nah, gitu. Datang nanti kepada pencuri. Kenapa Anda mencuri? Dulu di masa Umar ada, Pak. Kenapa Anda mencuri? Katanya, ini sudah, gimana lagi? Allah sudah menakdirkan dari apa? Dari Lauhul Mahfuz. Allah sudah menakdirkan. Apa kata Umar? Kalau begitu, Allah juga takdirkan saya untuk memotong tangannya. Dipotong tangannya oleh Umar. Demikian pula cara berpikir ini ada Pak di setiap generasi. Sebagian orang umpama mencari pekerjaan yang haram. Kenapa Pak masih mencari rezeki dengan cara riba? Jadi mana lagi Pak cari yang halal itu susah hari ini. Gitu. Inilah jalan satu-satunya jalan untuk menyukai rezeki. Tanya kepada orang yang melakukan menjual harga dirinya, profesi pelacur dan semisalnya. Kenapa melakukan itu? Anda dapat gimana sudah ditakdirkan dari sananya? Semua orang, sebagian orang mengambil cara iblis seperti tadi, Pak. Rabbi bima aghwaytani. Karena engkau yang menyalahkan aku ya Allah, sesatkan aku akan berbuat balasan yang setimpal. Tapi Nabi Adam justru Justru beliau menyalahkan diri beliau sendiri sehingga taubatnya diterima oleh Allah SWT. Kan dalam takdir Pak, kita tidak boleh menjadikan kesalahan itu disandarkan pada Allah, tapi disandarkan kepada diri kita sendiri. Ya, ada satu kaidah di kalangan ulama yang mengatakan al-qadru la yuhtajju bil ma'ayib, ya, atau bil ma'asi. Bahwasanya takdir itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk membenarkan maksiat dan kesalahan, tetapi dia dijadikan sebagai untuk apa? Untuk untuk dipulangkan kepada Allah SWT sebagai bentuk penyerah diri kita kepadanya. Penyerah diri kita kepadanya. Ini yang dimaksud dengan kalimat yang diterima oleh Nabi Adam alaihi salam. Innahu wa tawwabur rahim, dan ya Allah dan Imam taubat lagi Maha Penyayang. Tawwab teman-teman bentuk sifat isim mubalaghah, menunjukkan Allah itu taubatnya sangat luas. Iya, karena Adam alaihissalam disifati dengan sifat yang pelupa, ya, suka berbuat salah. Karena Allah kata Nabi SAW dalam hadis, ya, bahwasanya anak Adam itu kullu bani Adam khata'. Nah, Adam itu memiliki sifat yang tidak akan pernah lepas daripada mereka. Sifat suka berbuat salah, ya, cenderung untuk melakukan kesalahan, lupa, ya, berlaku tergelincir dan semisalnya. Tetapi kata Nabi, wa kullu wa khairu khata'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang dosa atau melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat teman-teman selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu, siang dan malam, pagi dan petang, sampai sebelum datang dua keadaan kepada mereka. Satu, sebelum ruh sampai di kerongkongan. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah yaqbalu taubata abdi ma lam yughadir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum gargar. Apa maksud gargarah itu? Gargarah itu adalah nafas yang sudah melewati kerongkongan dan jasad sebagian sudah mati. Di saat itu adalah bermulanya perkara gaib menjadi tidak gaib lagi bagi seorang yang akan berpisah dengan dunia ini. Iya, maksudnya orang salah sekarat, Pak. Itu ada masanya masa gargar. Gargar itu dia sudah tidak sadarkan lagi, dan dia sudah bisa melihat hal-hal yang gaib. Malaikat yang sebelumnya gaib bagi kita, di saat itu sudah kelihatan malaikat. Kan dalam ayat diceritakan, malaikat hadir kepada orang yang meninggal dunia. Ya, tergantung siapa orang yang meninggal. Kalau Muslim, datang malaikat yang berwajah seperti cahaya matahari, membawa kain kafan dari surga dengan aroma yang sangat wangi sekali. Dan malaikat maut ketika mencabut nyawa itu, lalu para malaikat tadi segera tidak sedetik pun ruh berpisah dari badan, langsung taruh di kafan yang aroma kafannya dari surga. Nah, gitu. Nah, orang yang gargar itu sudah gitu. Ini malaikat. Demikian pula orang kafir, orang yang zalim, yang munafik. Ketika dia meninggal dunia setelah gargara,
Maka hal yang sebelumnya gaib baginya, dia sudah bisa lihat malaikat yang berwajah jahat, yang berwajah kasar, kemudian membawa hanut. Hanut itu kafan yang sangat jelek, buruk, bau bangkai yang terpaling busuk yang ada di muka bumi dari neraka. Dibawa. Ketika malaikat mau mencabut nyawanya dengan keras, tidak sedetik pun ruh orang tadi berpisah dari jasad, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang berwajah seram tadi. Gitu. Dan itu sudah dilihat oleh apa? Oleh orang yang akan meninggal dunia. Apa? Yubassarunaha, atau pada hari di mana fabasarukal yawma hadid, kata Allah dalam surah Qaf. Pada saat itu pandanganmu akan menjadi tajam. Kalau sekarang kan tidak tajam pandangan kita. Gaib banyak yang kita bisa lihat. Tapi ketika hari akan ketika orang akan berpisah dari dunia, maka di saat itu terjadilah hal yang gaib menjadi apa? Jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Baik. Oleh karena itu, Fir'aun, Pak, dia kan sempat bertobat kepada Allah. Kapan Fir'aun bertobat, Pak? Pada kondisi gerak ini. Jadi ketika dia sudah tenggelam Fir'aun, jadi nafas sudah sampai, air garam itu sudah masuk ke mulut, dan dia tidak bisa bernafas lagi, sehingga gergalah datang kepadanya. Falamma adarakal mautu, ketika dia sudah tahu tidak ada lagi pilihan kecuali maut, kecuali mati. Katanya, qala amantu. Dia berkata, aku beriman, ya, dengan Tuhannya Musa dan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kapan itu, Pak? Ketika saat itu sudah tidak ada lagi mungkin balik ke dunia, tidak ada mungkin sehat, sudah pasti mati. Tapi dia sudah berada di pertengahan antara persimpangan antara dunia dan alam bangsa. Apa kata Allah? Diterima tidak taubatnya Fir'aun? Tidak diterima. Apa kata Allah? Al-ana, sekarang baru Fir'aun. Wa qad asait, dan sebelumnya aku selalu dalam maksiat, bangkang, congkak dan sombong kepadaku. Ya, akhirnya sekarang kau mati dalam keadaan zalim. Taubat Fir'aun menurut ayat ini terang 100% tidak dipungkiri. Fir'aun tidak diterima taubatnya walaupun kalimat tauhid diucapkan sebelum mati, dan dia mati sebagai orang kafir. Ya, Allah beri isyarat nama ayat, an-nar yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyyan. Petang pagi neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan keluarganya dan pengikutnya. Ya, menunjukkan apa? Indikasi Fir'aun mati sebagai non muslim. Walaupun ada ulama, katakanlah ulama, itu kita katakan tokoh lah Pak ya, bernama Ibnu Arabi. Di dalam kitabnya, salah satu kitabnya dia mengatakan Fir'aun itu muslim loh Pak. Kenapa? Kan dia sempat taubat sebelum mati. Ibnu Arabi Pak, Ibnu Arabi dengan ainnya, Arabi itu tidak pakai alif lam. Ini ada dua tuh. Jangan sampai salah kita. Satu ada Ibnu Arabi, yang kedua ada Ibnul Arabi. Kalau yang munakkar, nakirah, ini Arabinya ada pakai alif lam, ini yang menyimpang. Iya, orang-orang yang banyak mengambil ilmu tarekat, ilmu kalam dan semisalnya itu dari sini. Ada yang kedua, Ibnul Arabi, ini ulama al-sunnah dari mazhab Bali, ya, ulama besar beliau. Jangan salah, ada yang kita maksud adalah Ibnu Arabi. Dia berpendapat Fir'aun diterima taubatnya. Padahal ayat Fir'aun dikasih tidak diterima. Kapan itu, Pak? Karena taubatnya sudah terlambat. Di saat gara-gara. Ada apa sebelum itu, Pak? Taubat selalu terima. Sampai dalam hadis kursi Allah mengatakan, wahai hambaku, Allah selalu membentangkan tangannya siang dan malam untuk hamba yang bertobat di siang, yang berlaku salah di siang hari, kemudian dia bertobat di malam hari, Allah terima. Allah memanggil, wahai fulan, wahai hambaku, bertobat. Orang yang berbuat maksiat kezaliman di malam hari, kemudian Allah tunggu sampai datang siang hari bertobat. Coba bagaimana luasnya taubat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kenapa? Allah tahu Adam dan anak cucu keturunannya punya karakter, tabiat, tipikal yang sama, suka lupa. Dari itu Pak, jangan putus asa. Jangan putus asa. Walaupun kezaliman apa yang kita lakukan di muka bumi ini, atas syirik yang dilakukan oleh manusia, selama kita mau bertaubat, tapi syarat taubat ya Pak, bertaubat dengan taubat yang jujur, Allah ampuni dosa. Walaupun Allah sudah mengatakan apa? Syirik adalah dosa paling besar, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Orang yang berbuat zalim sebesar apapun Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Dalam surat ayat surat Zumar, ya qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, sampaikan kepada hamba-hamba yang berlebihan, yang melakukan kezaliman melampaui batas di muka bumi. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Maha menerima mengampuni dosa semuanya. Syaratnya apa? Syaratnya taubat. Tahu tidak nih Wahsy? Siapa pembunuh Hamzah? Siapa pembunuh Hamzah? Hamzah bin Abu Thalib yang dikenal dengan Syuhada Uhud. Teman bagi orang di Madinah itu beri ke makbar Syuhada Uhud. Itu terkenal namanya di sana Pak Hamzah bin Abu Thalib, paman Nabi yang Muslim dan membela Nabi dengan luar biasa. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Siapa Wahsy? Budak dari Afrika, orang yang berkulit hitam. Dia membunuh Hamzah bukan karena keinginan sendiri, tidak. Dia membunuh Hamzah karena tekanan daripada majikan. Tuannya Hindun, ya, dan Abu Sufyan yang menjanjikan, kalau engkau mampu membunuh Hamzah, si singa yang menolak Muhammad itu, saya janjikan bagimu bebas dari perbudakan. Bebas budak, masa itu mahal, Pak. Mahal perbudakan di masa itu. Kalau bebas diri itu mahal sekali. Maka tidak ada pilihan bagi Wahsy. Sementara dia tidak ada kepentingan untuk membunuh Hamzah. Budak apalah, beda dengan orang merdeka. Lalu dengan kepiawainya, dan memang pandai dia mengasah, membuat senjata-senjata tajam, dan dia piawai dalam memanah atau menombak. Di perang Uhud, inilah momen Wahsy terpaksa melakukannya dengan girah semangat mengajar sebuah kata bebas atau merdeka dari perbudakan. Dibunuhlah Wahsy. Dibunuhlah Hamzah oleh Wahsy. Pertanyaannya, Wahsy setelah itu masih Islam atau tidak? Masih Islam. Kalau ada kata Wahsy, boleh kita sebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Kenapa? Dia sudah masuk Islam di masa Nabi SAW masih hidup. Ketika Wahsy datang ke Madinah, dan dikabarkan bahwa Rasulullah Wahsy mau bertobat, itu masuk Islam. Nabi melihat kepada Wahsy, tak mampu beliau melihat wajah Wahsy, bukan karena meremehkan Wahsy, tidak, tapi mengingat momen yang tidak bisa dilupakan. Apa itu? Ketika Wahsy meninggal, Hamzah bin Abu Thalib dan pamannya meninggal dunia, dan dibelah perutnya atas jahitan Hindun, dan Hindun Abu Sufyan itu masuk Islam juga belakang, Pak. Radhiyallahu anhu gitu. Orang yang jahat tapi bisa masuk Islam, ya kan? Nah, dua ketika masuk Islam. Jadi poin bagi saya, ketika Wahsy merobek perutnya Hamzah dan hatinya keluarkan oleh Wahsy dan dimakan, digigit oleh Hindun, dan momen itu tidak bisa dilupakan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, silakan engkau beranjak dariku dan benar-benar menerima taubat. Wahsy pun, Pak, ketika itu belum merasa berat. Kenapa? Karena dia tahu itu kesalahan besar. Dia tahu kesalahan besar. Lalu turunlah ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang bertobat. Tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik, termasuk membunuh. Besar, Pak. Besar. Tapi kalau pelakunya benar-benar jujur untuk bertobat, Allah terima. Kenapa? Tawwab. Allah itu maha penerima taubat. Allah maha penerima taubat. Apalagi dosa yang dia buat itu. Selama kita sadar kita punya Rabb yang maha pengampun, maka jangan malu untuk menutup pintunya kembali kepada Allah SWT. Tapi jangan bermudah-mudahan dalam dosa dan maksiat. Baik, kita tutup ayat ini dengan ayat berikutnya. Kata Allah, Qul nahbitu minha jami'an. Kami ulangi lagi kata Allah, kami berkata, turunlah kalian ke bumi semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tapi ingat, siapa saja yang datang kepada kalian petunjuk dari, apa maksud petunjuk di sini, Pak? Syekh di sini maksud petunjuk adalah itu datangnya wahyu, datangnya para nabi, datangnya para rasul yang memberi peringatan kepada kalian dari itu. Karena manusia tidak pernah berjabat tangan dengan Allah SWT. Dan cara untuk mengetahui petunjuk Allah melalui para utusan. Itu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang petunjuk dari aku setelah kalian dengan keturun ke bumi, faman tabi'a hudaya, siapa saja yang mengikut petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir kepadanya dan tidak perlu pula dia bersusah hati. Ayat ini teman-teman beri keterangan kepada kita ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam
dan sudah ditekan MOU itu Pak, kesepakatan oleh iblis. Apa itu? Dia akan tetap memusuhi Adam dan seluruh anak cucu keturunannya sampai titik darah bisa. Ya. Itu sudah ditekan tuh Pak. Nah, tapi Allah SWT memberikan kelapangan bagi kita sebagai anak Adam. Apa itu Pak? Turunlah kalian ke bumi semuanya, tapi ingat siapa yang datang petunjuk dariku dan kalian mampu mengikuti petunjuk itu. Tidak perlu kalian ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Apa bedanya Pak rasa takut dan sedih hati? Kalau khauf itu kata para ulama, kekhawatiran tentang sesuatu yang akan menimpa. Tidak perlu khawatir. Bagaimana kondisi saya di alam kubur, bagaimana kondisi saya di akhirat. Selama kita berada di atas Islam dan di atas petunjuk para nabi, di atas petunjuk, kalau kita tentu di atas petunjuk nabi kita Muhammad SAW, ya, dan istiqamah di atas itu, tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah sudah janjikan di sini. Gak ada rasa takut ke depan. Walahum yahzanun. Apa kata yang maksud? Jangan sekalian sedih. Sedih maksudnya sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi, serahkan kepada Allah SWT, maka Allah akan menyelesaikan semua urusan. Dari itu ketika seorang muslim meninggal dunia, Allah mengatakan, innal ladzina qalu Allah, yang istiqamah, yang mengatakan Allah adalah kami. Tsumma istaqamu, dan istiqamah konsisten di atas kalimat itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun di saat dia akan meninggal dunia itu memberikan ucapan jangan khawatir dan jangan takut. Ya. Wa abshiru bil jannah, dan diberikan kabar gembira kepadanya dengan berupa surga. Dan inilah ketetapan Allah SWT menurunkan Nabi Adam AS ke bumi untuk menjalani ujian sementara. Pertanyaannya, kenapa kita turun ke bumi? Kenapa kita turun ke bumi? Hah? Kenapa? Khalifah. Bagus. Itu untuk tugas. Ya benar. Terus sebagai khalifah. Iya. Barangkali sebagian orang protes. Saya dulu di masa kecil masih diajar, masih terngiang beberapa ini ya, percakapan atau pernyataan dari seorang tua kita. Lah, kalau bukan karena Adam, kita mungkin surga. Itu, Pak. Ya. Ternyata pernyataan ini, Pak, sudah pernah juga disampaikan ditarkan dengan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Adam. Begitu termasuk. Datang keterangan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, Haja Musa Adam. Faqala, Nabi Musa pernah bertanya, mendebat atau menyampaikan argumen kepada Adam. Di diskusi itu. Di diskusi berapa banyak? Faqala, Musa berkata kepada Adam, Anta alladhi akhrajtan nasa minal jannah. Ya, engkaulah sosok yang telah mengeluarkan manusia dari surga. Bidzambika, sebab kesalahannya. Wa ashqaitahum, dan akhirnya kami sebagai anak cucu keturunanmu menjadi mendapat ujian di muka bumi ini. Apa kata Nabi Adam? Ini berarti Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Di mana pertanyaan ini, Pak? Terjadi di langit, karena dalam riwayat disebutkan Nabi Adam alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan ruhnya dengan ruh Nabi Adam. Dan itu jadi peristiwanya di langit. Peristiwanya di langit. Bagi Allah mudah. Lalu apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya Musa, hai Musa. Nabi Musa, Nabi Adam menyampaikan kepada Musa argumentasinya. Antal ladzi istafaka Allah bi lisanihi wa bi kalamihi. Engkaulah Nabi yang sudah Allah pilih khusus untuk dirinya agar menyampaikan risalah, dan engkaulah satu-satunya Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah SWT. Karena Allah berbicara dengan malaikat, dengan Nabi Musa Pak langsung tanpa perantara. Wa kallamallahu Musa taklima dalam surah Al-Isra. Allah berbicara kepada Musa secara terang dan jelas. Ya. Kemudian apa kata? Jadi dipuji dulu. Nabi Adam namanya senior biasanya lebih lapang dada ya Pak ya. Senior biasanya lapang dada. Ini orang tua ini. Walaupun anak Musa kan anak Adam nih. Sangat protes gitu. Pak Adam, kenapa engkau keluarkan? Sebab kami keluar dari surga, kami merana, susah, menderita di bumi ini. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam jawab lembut, wahai Musa, aku tahu engkau ada Nabi Allah yang dikhususkan untuknya menyampaikan risalah, satu-satunya Nabi diajak bicara langsung dengan Allah. Tapi meski demikian kita tidak bisa. Apa kata beliau? Atalumuni ala amrin
Apakah engkau akan mengejekku tentang suatu perkara atau ketetapan? Katabahullahu ala alayya qabla an yakhluqani. Yang Allah sudah catat, yang Allah sudah tetapkan atasku, mesti terjadi sebelum Allah menciptakanku. Apa kata Nabi? Fahajja Musa, fahajja Adamu Musa. Kali ini Musa dikalahkan argumentasinya oleh Nabi Adam. Ini sudah takdir Allah diapakan. Allah sudah merencana sebuah kronologi besar untuk keluar Mesir jatuh ke bumi. Tujuannya apa, Pak? Kalau Nabi Adam lebih kepada takdir atau tidak, aku perlu jelaskan kronologi. Anda akan tahu nanti. Tapi yang jelas takdir dengan satu alasan saja, Nabi Adam kalah dengan Nabi Musa dalam hujah dan argumentasi. Tapi ternyata Pak, para ulama menjelaskan banyak manfaat kita turun ke bumi. Sambilkan dari kitab Miftah dan Sa'adah dalam mukadimahnya ini kitab bagus sekali. Kitab yang menyejukkan hati. Kata beliau, bahwasanya di antara hikmah, kenapa kita mesti turun ke bumi? Ada hikmah yang sangat banyak sekali. Di sini beliau bawakan beberapa perkara. Di antara yang beliau sebutkan di sini, teman-teman, perhatikan. Kenapa kita harus turun ke Adam? Fakana ibatu minha ainu kamali liya'uda ilaiha ahsan ahwalihi. Kita di Adam diturunkan ke bumi dan anak cucu keturunannya agar kita kembali ke surga dalam kondisi yang lebih baik. Artinya apa? Kata para ulama, surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam itu adalah surga yang berbeda dengan surga, maksudnya kualitasnya apa ya? Kualitasnya terlepas dari perbedaan. Ada mengatakan di surganya di bumi, ya, ada yang mengatakan surga akhir yang kita masuki. Tapi pendapat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan surga itu surga yang kekal abadi nanti. Cuma dari sisi kualitas tidak sama dengan surga yang akan kita tempati nanti. Surganya itu juga demi kualitas, nikmatnya, kata mungkin bahasa kita pelayanannya, kemudian fasilitasnya dan sebagainya, itu jauh lebih baik yang akan kita temui dengan yang dahulu didapatkan dari Nabi Adam. Kenapa? Karena yang awal pemberian, yang esok insya Allah, kemudian saya dan Bapak seluruh saudara kita kemudian mendapatkannya, itu adalah sebuah pencapaian setelah berbagai ujian, pancaroba, hingar-bingar dunia yang sudah kita jalani dengan kesabaran. Satu pemberian, awal pemberian. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Pencapaian setelah ada terus ujian. Tentu tidak sama nilainya. Tentu tidak sama nilainya. Oleh karena itu, agar manusia, agar kita tahu kadar nilai surga, mesti datang ke sini dulu. Mesti datang ke sini dulu, ke sini dulu. Dan ini adalah nikmat besar kita turun ke bumi. Dengan turun ke bumi, Pak, kita akan bisa meraih surga yang tertinggi. Dengan apa? Dengan kedua yang Allah berikan. Oleh karenanya, teman-teman, dunia adalah sebagai ujian, sebagai negeri yang penuh dengan pancaroba dan hingar-bingar yang menakutkan. Tujuan itu, Pak, sebagai ujian untuk Adam dan kita anak cucu keturunannya agar kita lalui dengan apa? Dengan satu konsep sabar. Sabar, Pak. Apa saja yang kita dapatkan di muka bumi ini, Pak, ya, itu tujuannya adalah agar kita tahu nilai surga, agar kita tahu kadar nilai surga itu, mestilah kita jalani. Capek, lelah, Pak. Lelah. Saya aja yang masih usia seumuran jagung ini, Pak, sudah merasa kelelahan. Apalagi bapak teman-teman yang sudah merasakan pahit getir asam garam kehidupan, lelah kehidupan, luar biasa. Ini. Kenapa? Karena ini dunia. Tempatnya rendahan, Pak. Semua yang jelek-jelek, yang busuk-busuk ada di bumi ini, Pak. Sebagai apa? Ujian untuk kita. Agar kita tahu kadar nilainya surga. Kenapa? Karena dunia mesti lelah tercapai. Di surga tidak ada lagi kelelahan. Ketika Allah berkata, ketika mereka berkata, Alladzi ahallana daral muqamah, ya, min fadli, yang telah menghalalkan bagi kami, memasukkan kami ke negeri yang akan kekal abadi dengan karunia-Nya. Ya, la yamassuna fiha nasabun. Kami tidak lagi merasa lelah di dalam surga itu. Wala yamassuna fiha lughub, dan kami tidak merasa capek. Apa bedanya antara lughub dengan apa, Pak? Dengan nasab. Kata para ulama, nasab itu tidak keliru ya. Di antara dua makna. Nasab itu adalah at-ta'bu, kelelahan di saat aktivitas. Adapun lughub itu adalah lelah setelah aktivitas. Dua-dua ini di mana kita temukan, Pak? Capek ketika bekerja
dan capek setelah bekerja. Ada enggak masalah itu? Kerja itu capek enggak? Capek. Aktivitas itu capek. Setelah aktivitas selesai, capeknya lain lagi. Nah, dua-dua ini masih kita temukan di dunia. Kenapa? Dunia. Untuk membedakan kadar surga. Kadar surga nggak ada lagi. Kita capek di surga itu. Ya. Demikian pula segala bentuk kesedihan, prahara kehidupan, ujian penyakit, musibah, pembunuhan, pembantaian, apa saja yang kita temukan dalam hidup ini, ingatkanlah diri kita bahwasanya hal ini agar mengajarkan kepada kita kesadaran atau menumbuhkan kesadaran bagi kita untuk mengenal mana dunia dan mana surga. Kali itu ada nasihat yang bagus dari Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, fa inna dunya darun akhirah. Ketahuilah, dunia ini adalah negeri yang penuh dengan kecemasan. Wa ubita Adamu minal jannati ilaiha uqubah. Allah turunkan Adam dan istrinya dari surga ke dunia ini, ke bumi yang rendah ini, sebagai ujian untuk balasan daripada kesalahan yang dia lakukan. Wa anna sar'ataha laysat kasar'ah. Ujian dunia ini, Pak, baik itu kesenangan ataupun prahara kesulitan, itu dibandingkan dengan nilai di surga atau di neraka nanti akan diterima setimpal, gak ada apa-apanya nilai ini, Pak. Gak ada apa-apanya. Iya. Tapi ingat kata beliau, man aslamaha yamin. Siapa yang terlalu loba atau terlalu menjadikan dunia ini sebagai standar segala-galanya, berupa akhirat, berupa ibadah, melakukan kezaliman kepada syahwat, budak daripada syahwat, ya, maka kata beliau orang ini hina. Ya. Walaha fi kulli hinin qatil. Dan dunia ini, Pak, walaupun dengan kerendahan dan ketuaannya, kelemahannya, dia selalu korban berjatuhan setiap waktu dan saat. Jadi korban apa? Korban dunia. Coba apa saja bentuk kemaksiatan yang kita lihat langsung, kita dengar, kita baca di platform media sosial, di mana saja, itu adalah korban daripada dunia. Tapi ingat kata Hasan Basri, catatan beliau di akhir, apa kata beliau? Fakun fiha, wahai orang muslim, ya, dan muslimah juga, jadilah kalian di dunia ini, ya, kal mudari durhah yasbiru ala syiddatid dawa, sabar jalani hidup. Kenapa, Pak? Sebagaimana sabarnya orang yang mengobati penyakitnya. Kenapa harus sabar? Khifatatulil bala. Khawatir kalau tidak sabar, penyakit tidak sehat, Pak. Akhirnya berlama-lama dengan penyakit. Artinya sabar menghadapi hidup sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Oleh itu, proses kehidupan adalah sabar. Di pelajaran dari ayat ini mengajarkan kepada kita tentang realita kehidupan dunia dan cara menjalani hidup ini dengan kesabaran. Sampaikan kepada seluruh pahit hidup ini, Pak. Ya, orang yang hasad, benci kepada kita, segala bentuknya kita hidup ini. Hal ini agar saya terang dan nilai surga. Karena itu tidak akan kita temukan lagi di surga nanti. Ya, karena itu sabar adalah cara yang terbaik. Menjauhi, Allah pernah mengatakan, ujian ujian hidup itu, kesulitan hidup itu ibarat tamu. Maka subuhkanlah kesabaran kepadanya. Iya, subuhkan apa? Kesabaran. Dunia butihat lil bala. Dunia ini diletakkan oleh Allah sebagai untuk ujian bagi kita. Fayanbaghi lil aqili an yuwattina nafsahu ala sabr. Orang yang cerdas akan melatih dirinya untuk menghadapi dengan kesabaran. Kemudian ayat terakhir tentang nanggung ini, Pak. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar fiha khalidun. Orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka lah penduduk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Allah Ta'ala, ini sedikit dari pembahasan ayat yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.